Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sudah kembali hadir begitu ya, kita melanjutkan sesi webinar kita pagi hari ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum open cam, silahkan untuk open cam kita akan memulai acara kita sebentar lagi. Oke, di sini sudah hadir dan akan terus bertambah ya Bapak Ibu. Baik, karena pukul sudah menunjukkan 10.45 begitu, kita buka rangkaian acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar series Continuing Education Program yang ketiga ya, batch ketiga. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti dari batch 1, kita beri applause dulu dong untuk merayakan Bapak Ibu nih yang sudah semangat di Sabtu pagi juga bergabung di webinar series hari ini. Silahkan, iya. Iya, senang sekali saya Rahmayanti selaku moderator nanti kita akan yang akan memandu jalannya diskusi nanti hingga pukul 12.15-an begitu. Dan mungkin sedikit, introduction begitu ya Bapak Ibu, dari Bapak Ibu mungkin ada yang baru mengikuti ini pertama kali. Mungkin sedikit saya perkenalkan bahwa Continuing Education Program atau CEP sendiri merupakan program pembelajaran berbasis psikologi yang berada di bawah naungan Fakultas Psikologi UGM begitu. Dan CEP sendiri ini memang menawarkan pembelajaran terstruktur yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan edukasi serta sertifikasi bagi para praktisi dan juga profesional di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan juga human capital. Dan program ini juga ditunjukkan bagi praktisi yang berada pada tataran HR eksekutif, namun tidak terbatas begitu ya di tataran HR eksekutif, HR profesional, tim leader, mid management, supervisor, dan bahkan mungkin konsultan yang ingin memperkaya pengetahuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Dan tidak perlu khawatir bahwa program ini juga merupakan dan menawarkan materi pembelajaran yang terjamin mutunya yang nanti akan disampaikan oleh para pakar dan akademisi berpengalaman di bidangnya. Mungkin itu sedikit tentang CEP, dan kalau kita kaitkan dengan webinar series kita dari batch 1 hingga batch 3 sudah banyak sekali topik-topik yang menarik ya yang diangkat, dan tadi juga kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pemahaman tentang psychological safety. Dan untuk melengkapi pengetahuan Bapak Ibu dan juga insight-insight Bapak Ibu semua, kita akan menambah wawasannya dengan topik hari ini yaitu Leading with Culture, memahami dan juga mengelola keberagaman, yang mana memang isu diversity, kepemimpinan dengan budaya ini menjadi isu yang cukup esensial bagi organisasi saat ini. Dan hari ini kita sudah memiliki narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan begitu, beliau bernama Bapak Haidar Buldan Tontowi, PhD. Selamat pagi Pak Buldan, sudah hadir ya bersama kita di layar Zoom pagi ini. Dan sedikit saya bacakan juga profil beliau. Pak Buldan ini merupakan dosen aktif di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi, kemudian melanjutkan program master di New York University untuk program General Psychology Program, dan telah menuntaskan program doktoralnya di School of Psychology and Neuroscience, University of St. Andrews pada tahun 2020. Adapun beberapa jabatan selain aktif sebagai dosen di Fakultas Psikologi UGM, beliau juga saat ini merupakan Head of Quality Assurance Unit Fakultas of Psychology Universitas Gadjah Mada, sekaligus pada tahun 2020 hingga 2023 menjabat sebagai Director of Center of Indigenous and Culture Psychology UGM, Fakultas Psikologi UGM. Untuk itu, saya juga mengundang Bapak Ibu jika nantinya ingin ada interaksi, bertanya, silahkan drop di kolom chat ataupun di Slido, dan mungkin bisa raise hand dan membuka open mic dan juga open cam. Untuk itu sudah hadir bersama kita Pak Buldan. Selamat pagi Pak Buldan, apa kabarnya Pak? Selamat pagi, Rahmayanti. Alhamdulillah, baik. Iya, untuk itu tanpa berlama-lama lagi saya undang Pak Buldan, waktu dan layar disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rahmayanti sudah memperkenalkan diri. Saya perhatikan tadi ada di daftar narasumber, sepertinya saya yang paling junior ya. Jadi saya agak deg-degan nih mau menyampaikan. Jadi saya anggap ini sebagai lebih ke forum diskusi. Yang saya sampaikan di sini mungkin lebih ke pemantik diskusi ya. Saya harap nanti di sini, saya kira di sini juga ada beberapa mungkin CEO dan top level atau middle level manager juga bisa sharing pengalamannya juga dan mungkin ikut dan memberikan solusi.
dari mungkin beberapa materi yang akan saya sampaikan. Suara saya jelas, tidak? Jelas, Bapak. Oke, baik. Saya akan mulai ya. Izin saya share screen dulu. Tapi mungkin saya mau menyampaikan bahwa untuk mempersiapkan materi hari ini ada beberapa referensi utama yang saya gunakan. Jadi yang pertama ini adalah referensi tentang cross-cultural leadership. Ini saya tidak mungkin menyampaikan semuanya di sini, tapi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin ingin mendalami lebih lanjut, ini ada paper dari Hartog dan Hook, Cross-Cultural Leadership, What We Know, What We Need to Know, and Where We Need to Go. Ini artikel di Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, ini cukup prestis jurnal ini, dan ini buku, apa ya, bukan buku, artikelnya dipublish tahun 2024 ya. Jadi cukup update. Yang kedua adalah judulnya ini Strategic Leadership Across Cultures. Jadi ini adalah penelitian The Globe Study of CEO Leadership, Behavior and Effectiveness in 24 Countries. Ini ditulis oleh House, Peter, Javidan, Hanges dulu. Jadi sebagian besar materi saya di sini itu dari dua sumber ini. Prinsipnya tentang cross-cultural leadership, tapi saya juga ingin menyampaikan materi yang cukup up to date ya. Jadi makanya ada yang tadi. Oke, materinya apakah sudah tampil? Sudah, Bapak. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya kira langsung saja. Ini kita bikin interaktif aja. Baik, jadi saya diberikan tugas untuk membahas tentang leading with culture, memahami dan mengelola keberagamaan. Dan saya bertanya sama panitia, sebenarnya yang berpartisipasi di sini apakah banyak yang alumni psikologi UGM? Terus katanya iya, karena itu ya saya sedikit menyesuaikan ya materinya agar mungkin kita bisa familiar dan ada kaitannya dengan sekolah kita atau tempat kita belajar dulu, yaitu Fakultas Psikologi UGM. Nah, jadi untuk Fakultas Psikologi sendiri ini mengalami perubahan, dan perubahan kita bisa melihat atau bisa kita amati dari perubahan fisik ya, seperti gedung. Jadi ketika saya kuliah di Fakultas Psikologi, kalau kita ingin foto, salah satu ikonnya adalah ya ini, ada Fakultas Psikologi Tugu ini, dan juga ada ini. Jadi kita nanti fotonya setelah wisuda, fotonya di depan sini, dan itu menunjukkan bukti bahwa kita menjadi alumni Fakultas Psikologi atau kita menjadi bagian dari Fakultas Psikologi. Tapi sekarang Fakultas Psikologi berubah ya, dari beberapa fasilitas. Ini contoh Fakultas Psikologi yang sekarang. Jadi ada perubahan secara fisik. Namun yang lebih bermakna di sini bukan sekedar perubahan fisik, gedung-gedung dan fasilitas, tapi sebenarnya perubahan dalam budaya ya. Dan itu adalah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, jadi kalau misalnya kita tinjau beberapa milestone Fakultas Psikologi menuju World Class University, ini adalah contoh bagaimana Fakultas Psikologi dari awal berdiri sampai hari ini itu terus melakukan perubahan budaya. Ya, jadi kalau kita lihat tahun 1965, Fakultas Psikologi berdiri, ya. Nah, saya ingat betul 1965 karena saya penelitiannya tentang G30 SPKI. Jadi ketika sedang terjadi peristiwa sejarah di Indonesia, di saat itulah Fakultas Psikologi berdiri. Saya gampang mengingatnya seperti itu. Nah, ini tahun 2005, ini nggak begitu penting, tapi untuk memberikan konteks ya, usia saya berapa, saya jadi maba di Fakultas Psikologi UGM. Nah, tahun 2010, sebenarnya tahun 2009, dan mungkin sebelumnya, itu saya terlibat di dalam proyek namanya World Class Research University. Nah, apakah sebelumnya, misalnya sebelum tahun 2005 sudah ada ke arah situ, saya kebetulan tidak terlibat. Jadi yang saya tulis di sini yang saya terlibat ya. Nah, di situ World Class Research University sudah mulai ada visi untuk menuju World Class Research University. Dan salah satu usaha untuk menuju World Class Research University adalah untuk memperkuat riset dan network riset dengan universitas-universitas dari luar negeri. Saat itu kita bekerja sama dengan Profesor Ucho Kim dari Inha University, ada juga Profesor KK Huang, dan beberapa dosen yang lain.
ada juga komunikasi dengan Albert Bandura ya, ketika ingin mengembangkan Center for Indigenous Cultural Psychology. Ya, jadi ini proses bagaimana ketika kita melakukan penelitian, kita tidak lagi fokus ke penelitian yang di Indonesia saja, tapi bagaimana penelitian kita bisa memberikan kontribusi ke pengembangan ilmu internasional. Nah, kemudian tahun 2014 ini adalah akreditasi internasional yang kita peroleh dari AUN ya, ASEAN University Network Quality Assurance Unit. Nah, ini saya terlibat di sini bekerja sama dengan beberapa dosen muda. Di situ ada Pak Amrizal, ada Bu Amitia, pas itu dekannya Bu Supra. Nah, jadi ini adalah tahap pertama bagaimana kita menuju world class university, bagaimana kita membuat standar atau menjalankan penyelenggaraan pendidikan itu sesuai dengan standar internasional. Minimal di standar regional dulu ya, Asia Tenggara. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan di UGM, di Fakultas Psikologi UGM, itu sudah standar Asia Tenggara. Nah, kemudian karena kita sudah memperoleh ASEAN, kemudian kita tahun 2016 mulai mendirikan International Undergraduate Program. Nah, jadi International Undergraduate Program seperti ini, nah, ini terjadi perubahan budaya. Karena apa? Kita menyelenggarakan pendidikan tidak lagi dalam bahasa Indonesia, tapi seluruh penyelenggaraan kuliah menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan mahasiswanya juga mereka menggunakan bahasa Inggris, sehingga penyelenggaraan pendidikan, asesmen, bimbingan ini dilakukan dalam bahasa Inggris. Nah, dengan kita membuka ada International Undergraduate Program tahun 2019 ini mulai ada exchange program dengan University of Groningen. Nah, jadi ini kembali lagi kita semakin berani gitu ya, semakin berani membuka diri dan kita tidak lagi hanya mengajar mahasiswa Indonesia ya. Jadi kalau International Undergraduate Program memang fokusnya masyarakat orang Indonesia, tapi mereka ingin memperoleh pendidikan yang levelnya internasional dengan ada exposure ke luar negeri dan penyelenggaraan pendidikan dalam bahasa Inggris. Nah, tapi tahun 2019 ini kita mulai menerima mahasiswa asing. Ya. Jadi, tapi mahasiswa asing tidak 4 tahun, tapi lebih ke exchange program. Jadi University of Groningen ini salah satu universitas terbaik ya di Belanda. Kami memberanikan diri ya, ya cukup berani karena ternyata ya nggak mudah juga ya harus menyesuaikan diri. Mahasiswa asing yang kualitas pendidikannya itu sangat bagus, mereka ikut kuliah di UGM dan karena itu kita mendapatkan masukan yang cukup pedas ya terkait program pendidikan kami terhadap asesmen. Nah, itu tahun 2019 dimulai. Dan kita membiasakan diri lagi. Kita dapat masukan dari mahasiswa asing. Dan sampai sekarang program exchange berjalan. Dan ada sekitar, kelas saya sendiri ada yang sampai lebih, proporsinya itu lebih dari 50%-nya itu mahasiswa asing ya, exchange student dari luar. Dan mereka tidak hanya dari psikologi, ada juga dari bisnis, ada yang dari political science, dan yang lain. Ya. Kemudian tahun 2022, 3 tahun yang lalu, kita memperoleh akreditasi lagi, tapi akreditasi internasional FIBA, ini level Eropa. Jadi kalau sebelumnya Asia Tenggara, kita menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan ke Asia Tenggara, sekarang kita ke Eropa. Kita mengikuti framework Bologna framework ya, itu jadi standar pendidikan tinggi, asesmen, penyelenggaraan pendidikan, kompetensi, kurikulum, itu sesuai dengan Bologna Agreement atau standar Eropa. Nah, tahun 2024 ini cukup membanggakan dan cukup mengkagetkan juga ya. Jadi sebenarnya Fakultas Psikologi itu masuk ke subjek rankings di QS University ya, 472. Namun ini tidak dipublikasikan. Jadi ternyata untuk QS ranking itu ada ambang batas. Subjek ranking kita akan dipublikasikan ketika kita masuk ke ranking tertentu, kayaknya 300-an apa berapa gitu ya. Nah, kalau secara ranking, kita sebenarnya sudah naik 472, dan itu sebenarnya sudah diakui. Nah, salah satu kriteria rankingnya apa adalah publikasi internasional. Ya, jadi ini juga budaya ya. Jadi bagaimana dosen-dosen yang direkrut, yang dikembangkan perlu fokus ke publikasi internasional. Jadi alhamdulillah tahun 2024 kita bisa naik rankingnya, sehingga masuk ke subjek ranking
Kita perlu meningkatkan beberapa indikator juga. Jadi selain publikasi internasional, ada juga kriteria yang lain seperti reputasi akademik. Eh, dan ini akan bisa meningkatkan ranking kita. Nah, jadi ini baru tahun kemarin kita masuk ke radar QS subject ranking ya. Jadi ada university ranking, itu UGM ya, UGM rankingnya berapa. Tapi kalau untuk subject ranking ini khusus untuk Fakultas Psikologi. Jadi saya kira ini cukup bagus, tapi ya kami masih perlu bekerja ya. Dan mungkin bagi di sini, bagi alumni-alumni, kalau menerima survei dari Fakultas Psikologi tentang penilaian terhadap Fakultas Psikologi itu mohon diisi ya. Itu juga membantu ranking kita di penilaian QS. Nah, tahun 2025 ini kita sudah mulai menjalani kerjasama double degree program dengan University of Leeds, United Kingdom. Jadi saya kira ini untuk proses cultural change ya, Fakultas Psikologi dari 65 sampai tahun ini kondisinya seperti ini ya. Jadi kita terus melakukan perubahan dan memang perubahan yang besar itu arahnya itu lebih ke internasional ya. Jadi mahasiswa psikologi sekarang punya kesempatan untuk kuliah di sini, tapi juga kuliah di University of Leeds. Um, dan ini sudah mulai kita tawarkan, cuman memang biayanya agak besar gitu ya. Jadi mungkin bagi yang tertarik bisa menghubungi eh, kaprodinya Bu Elga ya. Ya, jadi ini sedikit gambarannya. Nah, untuk perubahan ini tentunya ini bisa dieksekusi karena ada pemimpin fakultas yang mendukung perubahan tersebut. Jadi ini dekan-dekan dari tahun 2000 yang sekarang sama 10 tahun apa ya? 10 masa jabatan. Dekan-dekan yang sebelumnya Pak Bimo Wakito, saya tidak ada fotonya ya, jadi saya taruh di sini Pak Bimo Walkito. Saya kira Pak Bimo Walkito adalah gurunya guru gitu ya. Jadi dia mengajari guru guru saya dan juga saya juga dari buku-bukunya. Nah, ini untuk melakukan perubahan tersebut ke arah internasionalisasi itu memang peran dari pimpinan itu sangat besar. Karena mereka harus menggerakkan organisasi, menggerakkan sumber daya manusia agar mencapai target tertentu. Nah, jadi ini kemarin acara Syawalan, ini ada beberapa dosen-dosen yang meskipun mereka bukan dekan, ya, tapi mereka juga memegang posisi-posisi strategis sebagai pemimpin, yaitu sebagai unit, apakah itu unit UPKM, apakah itu unit jaminan mutu, apakah unit konsultasi psikologi, semuanya berperan untuk melakukan perubahan budaya agar kualitas penyelenggaraan pendidikan semakin baik, tapi juga misalnya kualitas konseling, kualitas intervensi psikologi itu juga semakin membaik. Nah, jadi implikasinya apa? Perubahan budaya, apa ya? Pemimpin memiliki target dan kemudian ini mengubah cara kerja kita sebagai dosen dan juga cara berpikir mahasiswa ya. Dan juga stakeholder-stakeholder yang berkaitan. Di sini perubahan pola perilaku akibat dari target ke World Class Research University, ke pola mengajar, kebiasaan publikasi internasional, kemampuan bahasa Inggris, rekrutmen dosen. Jadi sekarang ketika kita rekrut dosen, kita cek juga apakah ada track record publikasi internasional, kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Administrasi yang lebih efisien ketika ada dosen dari luar negeri mau mengisi kuliah di UGM, kira-kira pemberian honornya seperti apa? Apakah nanti akan apa ya macet di tengah jalan karena administrasi? Nah, ini perlu tantangan yang sangat besar. Topik dan metode penelitian. Apakah riset-riset yang kita lakukan memiliki nilai kontribusi internasional atau tidak? Nah, ini beberapa budaya yang kemudian perlu menyesuaikan dengan target atau visi kita untuk menuju World Class Research University. Nah, jadi semoga gambaran yang tadi itu memberikan sedikit apa ya gambarannya bagaimana Fakultas Psikologi sendiri yang menjadi bagian dari kita ini terus melakukan perubahan dan memang untuk saat ini saya kira perkembangannya cukup bagus, tapi PR-nya masih sangat banyak ya. Dan ini berimplikasi ke semua dosen dan juga tenaga kependidikan yang ada di fakultas ya. Jadi sebenarnya budaya itu seperti apa? Jadi saya mengutip dari House et al. Dan dia menyatakan ini sistem pemaknaan yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami lingkungan sekitarnya.
Jadi pemaknaannya. Jadi pemaknaan itu bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain, tapi intinya pemaknaan yang kita lakukan ini itu digunakan untuk memahami lingkungan seperti apa. Budaya juga terdiri dari nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi-asumsi terkait sifat seseorang, hubungan, dan lingkungan. Jadi misalnya penggunaan pakaian yang modest atau pakaian yang terbuka, ini akan membuat kita berpikir tentang orangnya. Orang yang berpakaian terbuka seperti apa. Nah, jadi ini sedikit pertanyaan, monggo di chat, bagaimana kesan Anda terhadap perempuan ini? Ya, bebas. Kesannya apa? Dan ini ada beberapa pertanyaan. Asumsi-asumsi seperti apa yang berlaku untuk perempuan di gambar? Perempuan ini sifatnya seperti apa? Bagaimana pandangannya terhadap kesetaraan gender? Apakah dia akan setuju bahwa lelaki seharusnya menjadi imam atau pemimpin? Ya, monggo di chat responnya seperti apa. Perempuannya suka makan pedas. Oke, ya, karena di gambarnya ada tulisannya saya suka makanan pedas. Dia suka difoto. Oke, oke, dia food vlogger. Wanita yang ceria dan terbuka. Oke, mungkin bisa dielaborasi terbuka maksudnya gimana? Eh, Pak Nyoman, Pak Nyoman, terbuka maksudnya gimana? Wanita ceria dan terbuka. Enak diajak ngobrol. Oke, percaya diri. Baik. Oke, ada lagi? Oke, suka kebebasan dan kenyamanan. Oke, baik. Suka kebebasan maksudnya seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi. Koleris. Koleris itu apa ya? Saya nggak tahu. Perempuan yang disiplin. Oke. Kalau dari Pak Made, eh, kita disiplin, dapat kesan disiplin dari mana? Ya, Pak Haidar. Ya, Ya, Mas Haidar, saya nulis disiplin karena bodinya masih ramping, tapi makannya cukup banyak. Karena dia mungkin disiplin berolahraga dan sebagainya, mungkin gitu ya. oke, Simpel itu ya. sih, Mas. Oke, makasih Pak Made. Bagus-bagus ya. Jadi itu sesuatu malah di luar yang saya bayangkan ya. Jadi yang diperhatikan adalah penampilan fisik, suka makan, berarti disiplin dalam olahraga gitu kan ya. Oke, terima kasih Pak Ya. Made. Oke, manja dan ketergantungan ke laki-laki secara finansial. Oke, Bu Ratna mungkin bisa kenapa memandang bahwa dia manja dan ketergantungan ke laki-laki secara finansial. Iya, terlihat dari cara berpakaiannya dan kayaknya dia lebih ke hedon ya. Sehingga kalau dia tidak disupport secara finansial, bagaimana dia akan bisa hedon? Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, itu sangat menarik. Kira-kira dari penampilannya ya tadi, Bu Betul, Ratna. dari penampilannya. Oke. Ini ada juga Pak Wahyu, rambut diwarnai badan bertato, pakaian terbuka. Oke, asumsinya seperti apa? Jadi asumsi seperti ini, Pak Wahyu. Kalau rambutnya diwarnai, badan bertato, dan dia pakaian terbuka, artinya orangnya seperti ini. Mungkin Pak Wahyu bisa mengelaborasi kira-kira dia perilakunya seperti apa? Kalau dia rambutnya diwarnai, badan bertato, pakaian terbuka. Oke, mungkin ini Alia terbiasa dengan pergaulan yang cukup liberal. Oke, ya. Jadi contoh ya, kalau misalnya dia pakaian seperti ini, kalau dari aspek perilaku kita berasumsi bahwa dia terbiasa dengan pergaulan yang cukup liberal. Mungkin Alia bisa menambahkan cukup liberal itu seperti apa? Kalau menurut saya setelah melihat mbaknya ini ya Pak, cukup liberal yang saya tangkap itu adalah karena mbaknya ini bertato, mungkin bukan karena baju yang cukup terbuka atau gimana, tapi kalau tato itu kan sebenarnya di budaya kita, terutama Asia ya, cewek itu jarang bertato, kecuali mungkin suku-suku tertentu kayak mungkin di Dayak atau ada di Filipina yang memang tato. Tapi kalau secara umum
cewek di Indonesia itu agak dianggap negatif gitu kalau bertato, Pak. Dan di sini mungkin juga ada keterangan Bali. Nah, itu hidupnya di Bali. Jadi memang kalau orang-orang yang memang lebih suka hidupnya liberal, lebih bebas, biasanya kan mereka akan cenderung ke Bali atau Jakarta. Jadi saya menyimpulkannya dari karena mbaknya bertato dan tinggalnya di Bali. Oke, Jadi sudah ya. familiar dengan hal seperti itu. Oke, terima kasih Alia. Ini dari Pak Joko, open-minded, setuju persamaan gender, mandiri, percaya diri. Oke. Eh, mandiri, kita tahu dia mandiri gimana Pak Joko? Menurut Bapak, dari foto ini kenapa ada kesan mandiri? Dari mananya? Jadi senyumnya menggambarkan itu ya, aura untuk ini Oke, menarik tuh. Senyumnya ya. mandirian. Iya, Jadi cara senyum. mandangnya, senyumnya, itu Oke, menunjuk baik ya. kemandirian kita. Terima kasih Pak Joko. Ini menarik nih dari Pak Leo Aditya. Wah, Pak Leo, kita ketemu lagi. Rajin beribadah terlihat dari senyumnya yang ramah dan terlihat bahagia. Mungkin bisa dielaborasi, Pak Leo? Ya, Pak Wildan, asumsi saya kalau apa namanya perempuan rajin beribadah itu senyumnya ya kayak gini gitu. Oh gitu ya. Iya, atau enggak ya? Berarti dari senyumnya, kalau dari Pak Leo, kita bisa menilai seseorang itu rajin beribadah dari senyumnya ya. Iya, dekat dengan Tuhan Oh, lah. oke. Menarik. Oke. Nah, jadi ini sedikit memberi gambarannya, asumsi-asumsi kita terhadap foto atau terhadap perempuan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah informasi ini kan sangat terbatas ya. Kita tidak berinteraksi dengan orang ini. Yang kita amati hanya sekedar foto, ada senyuman, ada yang memperhatikan tatonya, ada yang memperhatikan rambutnya, ada yang memperhatikan dia berpakaian terbuka atau tidak. Nah, jawaban kita itu sebenarnya mencerminkan bagaimana budaya itu mempengaruhi kita. Ya, jadi kalau kita fokus ke aspek senyumnya, ya mungkin budaya kita, apa ya, cara kita dibesarkan itu memang ada unsur senyum atau mata, atau juga mungkin kita fokus ke cara berpakaian gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Oke, nah sekarang kesan terhadap foto ini seperti apa? Pertanyaan yang sama, tapi kesannya seperti apa? Monggo ditulis di chat. Dan asumsi-asumsinya seperti apa? Oke, musim semi yang indah. Wih, ada Abid. Salam, Bid. Rajin beribadah. Oke, mungkin bisa dielaborasi, Bid. Kenapa dari foto ini, yang sebenarnya kita nggak ketemu orangnya ya, tapi dari foto ini saja, Abid menganggap bahwa ini orang ini rajin beribadah. Halo, selamat pagi Pak Buldan. Pagi, Bid. Pagi Pak Buldan, apa kabar? Ketemu lagi ya kita ya Pak Buldan. Iya. Iya Pak Monggo. Buldan, kalau menurut saya sih apa namanya kan pakaian seperti ini bukanlah yang umum umum di Indonesia ya, dalam arti memang Indonesia mayoritas Muslim, tapi kan tidak semuanya memilih untuk berpakaian seperti ini. Berarti ya ini kan asumsi ya, sekali lagi ya. Berarti kan kalau misalkan kita bisa bilang saat dia berani untuk memilih menggunakan pakaian seperti itu, setidaknya dia dalam mentalnya tuh sudah siap, dan berarti dia setidaknya sudah menjalankan perintah-perintah yang menurut agama beliau itu harus dijalankan. Makanya saya berasumsi bahwa dia rajin beribadah sesuai ajarannya. Begitu sih Pak Buldan. Oke, makasih, Bid. Sama-sama Pak Buldan. Oke, ini ada respon yang lain. Ini yang menarik juga, dipengaruhi nilai agama. Hal lain tidak bisa disimpulkan. Oke, mungkin bisa dielaborasi. Apa yang dipengaruhi nilai agama dan apa yang tidak bisa disimpulkan? Dari Bu Sri Mulyani.
Oke. Ya, mungkin kita lanjut. Tenang dari Vestiana, tenang terlindungi. Vestiana, salam Cenoma. Ketemu lagi. Protektif dan sangat hati-hati dalam berinteraksi jika berbeda jenis. Oke, Pak Nyoman, mungkin bisa dielaborasi dari apanya berasumsi bahwa orang ini protektif dan sangat hati-hati dalam berinteraksi. Ya, terima kasih waktunya Pak Haidar. Jadi secara berpakaian ini kan salah satu model pakaian gaya berpakaian istilahnya, karena pengalaman saya bertemu dengan pakaian seperti ini, kita nggak boleh sembarangan salaman atau apapun. Jadi dalam berinteraksi itu sangat hati-hati, dan beliau pun ketika memilih pakaian seperti itu juga menunjukkan perilaku yang juga sesuai dengan pakaiannya mereka. Tidak istilahnya, kalau biasa kalau ketemu orang kan langsung dia mendekat, salaman gitu. Kalau ini kita juga akhirnya melihat dan menyesuaikan, oh kalau dia memilih gaya pakaian seperti ini, berarti ini harus hati-hati, artinya dalam berinteraksi tidak bisa sesuatu yang mungkin menurut kita itu biasa saja, dengan pilihan pakaian seperti ini tentunya memiliki SOP yang berbeda dalam berinteraksi. Jadi ya bukan berarti tidak baik, tapi ya ada SOP tertentu yang harus kita hormati juga, karena itu adalah pilihan dari yang bersangkutan. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nyoman, penjelasan yang sangat bagus. Dan saya kira yang cukup menarik dari penjelasan Pak Nyoman ini juga didasarkan pengalaman sendiri ya Pak. Jadi bagaimana kita memandang seseorang atau memberi penilaian terhadap gambar ini, itu juga dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya. Itu membentuk persepsi kita. Oke, ada dari Paulina, taat terhadap aturan secara rigid, tapi masih tetap menikmati hidup. Nah, ini menarik. Mungkin Paulina bisa elaborasi. Apa yang membuat Paulina berpikiran bahwa dia taat terhadap aturan secara rigid? Selamat pagi Pak Burdan. Oh, menjelang siang Pak. Jadi saya menamainya rigid karena seperti yang tadi ada salah satu peserta lain menyampaikan, kan memang tidak banyak yang sampai memakai cadar kan di Indonesia maupun di negara-negara lain. Nah, tetapi menikmati hidup bisa berpose, gitu ya, Ya, berposenya oke. tertentu yang nampaknya yang hanya bisa dikenali dari beliau ini kan matanya saja, nampaknya matanya tenang dan syahdu. Tapi ya karena ini mungkin dari sosmed gitu ya, bisa aja pencitraan. Jadi semuanya ini ya nampaknya gitu, Pak. Terima kasih. Iya, saya setuju ya kalau untuk sosmed itu kayaknya memang sebagian besar itu memang pencitraan sih. Jadi ya kita harus hati-hati juga ya. Ya, terima kasih Paulina. Jadi ini saya bacakan yang lain, optimis menghormati peran masing-masing gender, taat pada peraturan. Oke, jadi saya kira menarik ya. Jadi untuk foto yang ini, respon yang muncul ada yang tentang taat pada peraturan, tentang rigid, tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Ezra, halo Ezra, ketemu lagi. Perempuan yang menyesuaikan diri sesuai dengan nilai agama yang dia anut. Ya, jadi ini ada unsur agama di sini. Kalau yang sebelumnya tidak ada unsur agama. Leo rajin beribadah karena dari matanya beliau terlihat tersenyum ramah. Kelihatan ya, Mas, ini tersenyum ramah ya. Oke, Pak Leo, makasih responnya. Dari arah pandangannya mata, rasa ingin tahunya tinggi. Wah, ini dari Arif Budianto. Dari pandangan matanya, ini menggambarkan rasa ingin tahunya. Oke, jadi ini contoh bagaimana kita dua gambar yang berbeda, kita memiliki kesan yang sama. Nah, budaya itu membentuk persepsi kita dan respon kita. Nah, ternyata orang ini adalah orang yang sama. Ya. Jadi ada yang tahu orang ini siapa? Jadi ini orang ini, ya, Ambrita tadi mau Lil Ray Black bukan? Iya. Ray Black bukan? Ya, saya nggak mau menyebut nama, takutnya endorse ya. Nah, ini namanya Kai Asakura, dan kemudian dia mualaf ya. Jadi ini Kai Asakura, kemudian dia menjadi mualaf, namanya sekarang Nurai Istiqbal. Ada yang tahu dulu profesinya apa? Oke,
anu-anu kata. Ada yang tahu? Mungkin ada yang nggak pada malu ya kalau oke ya ini aktris film dewasa ya, cukup tahu aja ya. Oke, baik. Ya, jadi dia adalah artis film dewasa ya, artis film porno. Namanya tadi Abid menyebutkan nama panggungnya. Tapi nama aslinya namanya Kai Asakura. Dia adalah dari Jepang, artis film dewasa dari Jepang. Dan sekarang dia cukup ramai dibicarakan karena dia mualaf dan penampilannya cukup berubah ya. Dan dia juga mengganti nama Nurai Istiqbal. Oke, jadi sekarang Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini adalah mantan aktris film dewasa. Sekarang kesanmu terhadap orang ini bagaimana? Terhadap Nurai Istiqbal. Kesanmu terhadap orang ini, terhadap Nurai Istiqbal seperti apa? Conflicted. Tahu saat ini sudah hijrah, tapi image sebelumnya masih ada. Oke, menarik. Makasih, Khosi. Saat ini berusaha tampil sesuai dengan ajaran yang ia terima. Oke, makasih, Bu Sri Mulyani. Mungkin Khosi bisa menjelaskan ya, conflicted seperti apa ya? Halo, Halo ya, monggo. oke. Selamat pagi menjelang siang, Pak Buldan. Ya, halo Khosi, Jadi, ketemu lagi. ya, alhamdulillah. Jadi ya mungkin kalau bisa dibilang ya sekarang ya kita kalau misalkan ngeliatin kondisi saat ini, ya dia udah hitungannya hijrah lah ya. Cuman tapi di sisi lain buat orang-orang ya mungkin buat sebagian orang juga di sisi lain juga tahu apa yang dia kerjain sebelumnya itu segala macamnya. Jadi ya kita tahu dia lagi proses. Cuman mungkin beberapa orang juga yakin nggak prosesnya apakah ini cuma sekedar pencitraan atau benar-benar tulus atau apa karena ya image dia sebelumnya persepsi orang terhadap dia yang sebelumnya itu ya masih ada gitu. Mungkin dari pendapat saya seperti itu sih, Pak Buldan. Oke, makasih Khosi. Ya, jadi ada beberapa respon yang lain. Dia adalah orang yang sama, kemandirian dia dan kekuatan dia dalam memilih memutuskan menjadi apa dia lakukan tanpa merasa diintervensi oleh masa lalu. Jadi fokus ke kemandirian ya, Pak Nyoman. Bagus. Alia mungkin bisa dielaborasi lagi ya, mencari simpati ya. Apa yang membuatmu merasa bahwa dia mencari simpati? Kalau menurut saya, Pak, saya kan juga beberapa kali si Kai ini kan lewat di TikTok saya juga. Dan setelah itu juga saya juga banyak melihat bagaimana para wanita-wanita yang berhijab meskipun bukan nggak pakai niqab ya, hijab biasa aja itu mereka mendapatkan diskriminasi ketika mereka main ke Seoul atau mungkin ke Perancis kan nggak boleh ada larangan nggak boleh pakai hijab maupun niqab ya sampai hijab yang biasa aja nggak boleh gitu. Kalau menurut saya dia cukup ekstrim sih. Misal kalau memang dia mau alaf ya mungkin bisa mulai dengan hijab biasa atau mungkin dia mengislamkan dirinya dulu lalu pakai jilbabnya nanti seiring dengan waktu, tetapi dia langsung membuat gebrakan gitu loh Pak. Kalau menurut saya dia ingin menaikkan namanya lagi sih dengan langsung mualaf lalu langsung pakai niqab dan dia juga langsung di saat itu juga dia langsung naik lagi kan Pak popularitasnya. Kalau menurut saya dia lebih ingin mencari simpati sih. Oke, makasih Alia penjelasannya. Ada lagi, dia punya hak untuk berubah menjadi orang lebih baik, optimis, percaya diri, taat, tidak ada perubahan dari karakternya, tapi ada perubahan dari gaya hidupnya karena mengikuti aturan agamanya. Oke, ya makasih responnya ya. Jadi asumsi-asumsi yang kita bangun ini berkaitan dengan budaya kita ya. Apakah budaya kita terbentuk secara agama? Apakah terbentuk dari suku kita? Apakah dari negara kita? Ini semua berperan di sini. Tentunya ketika kita melihat foto yang nikab ini, karena sebagian besar orang di Indonesia Muslim ya dan religius, ya kita mengkaitkan ini dengan religiusitas ya. Tapi kalau misalnya orang Barat menilai gambar seperti ini, mungkin mereka tidak melihat aspek religiusitas,
Tapi yang mereka lihat mungkin lebih ke ini adalah wanita yang oppressed, ya, wanita yang tidak memiliki kebebasan, yang dia adalah wanita yang hanya menuruti suaminya atau hanya menuruti laki-laki atau dikekang sama agama. Nah itu beberapa perspektif dari Barat yang memang ada ya. Jadi ini tidak asumsi saya, tapi memang ada yang berpandangan seperti itu. Dan malah yang menggambarkan kebebasan malah justru yang berpakaian terbuka. Nah, asumsi-asumsi ini belum tentu harus disimpulkan ya. Jadi makanya ini asumsi itu bebas saja. Kita membuat sesuai dengan apa yang kita alami, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kita, dan itu terekspresikan ketika kita melihat beberapa foto-foto seperti ini. Jadi ini yang menarik dari pandangan dia ya. Jadi meskipun dia sebelumnya artis dari film dewasa, tapi ketika dia berkomentar ke orang-orang, jadi benar seperti yang disampaikan Kosi, banyak orang yang kayak mempertanyakan apakah orang ini genuine atau tidak ya. Terus dia membalas ya, the one who keep talking about my past, you not being able to lower your gaze isn't my problem. Jadi lower your gaze ini sesuatu yang sangat Islami ya. Jadi kita lower your gaze, kita jangan terlalu melihat ke pandangan-pandangan yang mungkin tidak baik gitu ya. Indeed, people are the worst and keep dragging people from getting close to God. Even on Ramadan, you choose to be evil, not syaitan. Ya, ini datang dari seseorang yang mantan pemain film dewasa gitu ya. Dan ini cukup kontras ya. Apakah ini benar dia mencari simpati untuk mengangkat citranya? Ya, kita nggak tahu. Tapi asumsi-asumsi yang kita membuat itu ya sah-sah aja, dan budaya yang kemudian mempengaruhinya. Nah, dari contoh ini menggambarkan bagaimana ketika kita menilai foto ini atau perempuan seperti ini dalam gambar, ini sebenarnya menggambarkan dimensi kebudayaan. Beberapa dimensi kebudayaan terkait dengan kesetaraan dalam berkuasa, tapi juga kesetaraan gender ya. Nah, namun ini hanya dua dimensi budayaan ya. Jadi sebenarnya dimensi budaya itu ada macam-macam. Jadi kalau menurut Hofstede, ada yang berkaitan dengan equality, gender equality, masculinity, tapi ada yang berkaitan dengan power distance ya. Jadi power distance ini berkaitan dengan sejauh mana kita menerima adanya hierarki atau tidak ya. Atau tadi di sesinya Pak Teddy, bagaimana dengan kondisi organisasi yang ada yang egaliter ya. Jadi kita menganggap bahwa dalam membuat keputusan ini adalah hak yang rata gitu ya. Atau kita memberikan peluang yang cukup besar buat anggota untuk membentuk keputusan akhir. Tapi kalau misalnya power distance-nya tinggi, berarti untuk suara yang paling penting ini memang dari leader atau pemimpin. Nah, ini contoh. Kemudian ada juga tentang individualism. Individualism berkaitan dengan sejauh mana kita memandang bahwa diri kita adalah prioritas utama. Yang kita prioritaskan diri sendiri, kepentingan saya, atau kepentingan kelompok. Nah, ternyata beberapa negara, Amerika Serikat, mereka lebih fokus ke mementingkan kebutuhan diri sendiri dan tidak begitu mementingkan kepentingan kelompok. Sementara kalau misalnya negara seperti Indonesia, yang penting kelompoknya, gitu ya. Apa yang menjadi perhatian dari kelompoknya itu yang perlu diprioritaskan. Kelompok di sini seperti apa? Kelompok bisa jadi keluarga, bisa jadi institusi, organisasi. Nah, negara kolektif seperti Indonesia, Malaysia, termasuk negara maju seperti Jepang, Cina itu juga termasuk negara yang kolektivisme sangat tinggi. Nah, kemudian ada juga budaya uncertainty avoidance ya. Jadi sejauh mana seseorang merasa nyaman dengan ketidakjelasan, ketidakpastian dan perubahan. Jadi saya kira Indonesia kita cukup kita cukup toleran ya terhadap mungkin keterlambatan. Kalau misalnya aturan-aturan di tingkat negara ya, kalau saya sendiri merasa ya karena ngurusi akreditasi, ada beberapa hal dari pusat yang belum diputuskan, nah kita ya nggak bisa apa-apa. Jadi kita terbiasa menghadapi uncertainty dan kita nggak bisa apa-apa. Tapi ada juga budaya yang mereka menghindari ketidakpastian. Jadi semuanya harus on time, keputusan harus dibuat cepat, perubahan harus dilakukan sesuai dengan keputusan. Ini khususnya budaya seperti Amerika Serikat, negara-negara maju, mereka berusaha untuk mengurangi uncertainty. Dan ini yang terakhir, indulgence, sejauh mana seseorang menghargai pemuasan kenikmatannya. Jadi kalau kita lihat misalnya beberapa film-film di
budaya minum gitu ya. Jadi itu contoh ya indulgence ya. Jadi setelah bekerja keras selama mungkin 10 jam apa 20 jam terus diakhiri dengan pesta atau minum-minum sampai mabuk. Ini indulgence. Tapi ada juga beberapa budaya yang fokus ke kontrol diri ya. Bagaimana kita tidak mengekspresikan emosi kita. Nah, jadi ini beberapa dimensi budaya dan ini mungkin berlaku ya pada konteks organisasi yang berbeda, baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Ini ada yang lain, assertiveness ya. Jadi sejauh mana lingkungan organisasi kita itu mendukung assertiveness ya. Assertiveness antara pimpinan, tapi juga assertiveness antara pimpinan dengan bawahan atau dengan CEO, dengan manager ya. Jadi apakah di situ seseorang boleh asertif, terbiasa konfrontasi, dan agresif ya dalam berrelasi dengan orang. Jadi seperti yang sesi sebelumnya, terjadi perdebatan, tapi tidak ada no hard feeling gitu ya. Jadi tetap bisa berfungsi secara baik. Nah itu contoh assertiveness. Dan gender egalitarianism. Jadi apakah di posisi pimpinan ini semuanya adalah laki-laki atau ada komposisi yang rata antara perempuan? Atau apakah memang pimpinan harus diisi oleh gender tertentu? Nah, yang gender egalitarianism ini menjadi semakin kompleks khususnya di negara barat bagaimana mereka tidak mengakui adanya dua jenis kelamin ya. Jadi ada gender neutral, ada yang transseksual, ada yang bisexual, ada yang gay. Nah, ini mereka memiliki identity sendiri. Apakah kita memberikan kesempatan yang sama untuk mereka juga untuk menempati posisi-posisi strategis? Itu contoh gender egalitarianism. Nah, jadi itu tentang budaya. Ada yang mau ditanyakan tentang budaya? Jadi, kalau di psikologi, memang dimensi budaya itu dilihat dari beberapa aspek ini sih. Dari power distance, individualism, indulgence, human orientation, assertiveness, dan gender egalitarianism. Ini saya lanjut tentang kepemimpinannya ya. Jadi kalau untuk kepemimpinan, ini kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membantu anggota organisasi untuk memberi kontribusi terhadap efektivitas. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk seorang pemimpin, untuk bisa menjadi efektif, yang pertama, dia harus bisa mencapai keberhasilan organisasi. Nah, keberhasilan organisasi ini tentunya macam-macam ya. Jadi ada organisasi yang fokus ke profit. Jadi selama dia bisa memaksimalkan profit atau uang yang masuk ke perusahaan, itu adalah efektivitas dari organisasi. Apakah pemimpin tersebut bisa memperoleh output tersebut? Itu baik. Kalau untuk perguruan tinggi seperti apa? Kalau untuk perguruan tinggi, misalnya Fakultas Psikologi atau UGM, apakah kita bisa meningkatkan ranking di QS? Bagaimana cara kita bisa meningkatkan ranking di QS ya, di QS ranking, publikasi internasional. Nah, apakah pemimpin bisa meningkatkan publikasi internasional sehingga reputasi kita bisa meningkat? Nah, itu untuk perguruan tinggi. Itu salah satu ya, tentu ada target-target yang lain. Kalau misalnya untuk organisasi kemasyarakatan, LSM, indikatornya seperti apa? Apakah berkaitan dengan penanaman jumlah pohon? Atau apakah berkaitan dengan pajak yang dikenakan ke polusi perusahaan? Nah, jadi apakah pemimpin tersebut dia bisa berhasil memperoleh keberhasilan, apakah secara keuntungan, apakah secara sosial, apakah secara publikasi. Nah, tentunya dia berinteraksi dengan followers ya, atau dengan bawahan. Nah, jadi dia nggak mungkin bisa mencapai sebuah output tanpa mempengaruhi bawahan-bawahannya. Jadi di sini makanya penting mempengaruhi, memotivasi, dan membantu anggota organisasi. Jadi diperlukan keterlibatan antara anggota organisasi untuk mendukung visi dari pemimpin, sehingga bisa mencapai tujuan dari organisasi. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana kepemimpinan dan budaya itu berkaitan, di sini ada penelitian dari House, Dorfman, Javidan, dan dia melakukan globe study dan menggagas tentang implicit leadership theory. Jadi dia melibatkan 40 peneliti dari 24 negara. Ada negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, ada juga negara berkembang seperti India, seperti beberapa negara Afrika, Turki,
dan yang lain. Nah, di sini mereka survei 1.000 CEO dan kemudian mereka meminta 5.000 manajer yang langsung melapor ke CEO untuk memberikan penilaian terhadap CEO ini. Apakah CEO ini itu efektif atau tidak? Ya. Nah, dan ini teori yang mereka usulkan. Jadi ini model kepemimpinan yang efektif berbasis budaya. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu budaya. Ya, jadi ini budaya dan norma sosial perilaku. Jadi seperti budaya yang kita bahas di awal tentang perempuan, kesetaraan gender, tentang power distance, ini ada di masyarakat, individualism dan collectivism. Tapi juga ada budaya organisasi ya. Nah, jadi apakah budaya PNS kerjanya itu sama dengan budaya di GoTo? Nah, kalau menurut Hausdorff dan Javidan bisa jadi budaya di dalam organisasi itu lebih kuat dibandingkan budaya sosial. Jadi sebagai pemimpin justru kita harus fokus ke budaya organisasinya seperti apa dan kita menyesuaikan diri. Ya, meskipun mungkin budayanya religius ya, budayanya ada power distance, tapi kalau dalam perusahaannya itu sangat egaliter dan power distance-nya rendah, jadi antara pimpinan dengan bawahan sebenarnya tidak ada batas, semuanya bisa memberikan masukan. Kita sebagai pemimpin perlu menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Kalau misalnya kita pindah ya. Tapi kalau kebetulan kita dapat tugas untuk memimpin organisasi pemerintah, ya PNS, di mana hierarkinya sangat tinggi, kemungkinan ada power distance, kemungkinan juga secara gender tidak egaliter, kita juga perlu menyesuaikan diri ya. Kita perlu mengidentifikasi strategi-strategi agar tujuan organisasi bisa tercapai. Kita juga akan terbiasa bagaimana mengelola anggaran yang sesuai dengan struktur birokrasi PNS. Itu akan terpengaruhi. Dan ini akan mempengaruhi juga tentang uncertainty avoidance. Kita sudah mengajukan, tapi kok dananya nggak turun-turun. Ternyata nggak turun-turun karena ini masih menunggu tanda tangan dari menteri. Nah, sehingga programnya ditargetkan berjalan tahun ini, tapi kok anggarannya baru turun itu setelah bulan September. Nah, itu mungkin sebuah kebiasaan ya yang terjadi. Nah, ini kita perlu memahami ya bahwa budaya organisasi itu sangat penting, sangat menentukan bagaimana interaksi antara pimpinan dan anggota-anggotanya. Nah, kemudian ada leader acceptance dan effectiveness. Jadi agar kita sebagai pemimpin itu efektif, kita harus bisa diterima oleh anggota-anggotanya. Nah, ini kenapa budaya menjadi sangat penting. Budaya seperti apa yang berlaku di organisasi atau di masyarakat. Kalau misalnya kita dari Indonesia, kemudian kita diminta untuk menjadi manajer di Amerika Serikat, ya tentang gender egalitarianism, ini berarti kita tidak hanya memikirkan antara laki-laki dan perempuan ya. Kita tidak hanya berurusan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kita harus memikirkan bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang homoseksual, terhadap orang yang transseksual, dan kita harus terbiasa bekerja dengan orang-orang seperti itu. Meskipun mungkin secara agama kita memang tidak setuju dengan mereka, tapi ini bagian dari effectiveness pemimpin secara berbudaya. Apakah organisasi yang misalnya mereka mendukung inklusivitas ya LGBT bisa menerima kita seorang Muslim mungkin ya dari Indonesia yang terbiasa dengan budaya yang high power distance dan kita hanya mengenal dua identitas. Nah, itu menjadi tantangan. Kalau kita sudah diterima, nah, itu menjadi salah satu titik untuk bisa bekerja sama sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, dari penelitian House ini, dia membreakdown kepemimpinan yang efektif itu ke 3 hal ini. Jadi kita dikatakan pemimpin yang efektif itu kalau kita membuat bawahan kita bekerja secara optimal gitu ya. Jadi kalau misalnya karyawan kita, mereka memberikan kontribusi 100% maksimal, mereka rela berkorban demi perusahaan, demi organisasi. Itu artinya kita sudah menjadi pemimpin yang efektif. Kalau kita sebagai pemimpin bisa membuat anggota kita
berkomitmen. Mereka merasa bahwa organisasi ini sangat membantu saya. Saya ingin bekerja di organisasi ini sampai saya mengakhiri sampai pensiun. Itu contoh komitmen sudah baik. Solidaritas kelompok, anggota tim saya saling bekerja sama dengan baik. Saya setuju dengan visi dari CEO. Jadi karena kepemimpinan yang efektif berkaitan dengan interaksi kita dengan anggota-anggota kita, dengan tim kita, makanya ini dianggap sebagai indikator kepemimpinan yang efektif. Ya, jadi anggota kita, mereka memberikan kontribusi yang besar, mereka memiliki komitmen, dan mereka menilai bahwa kelompok ini solid ya. Kita adalah satu kesatuan yang serius ingin mencapai tujuan. Nah, culture masuknya di sini, ya. Jadi kita ingin diterima sebagai pemimpin dan kita ingin mencapai tujuan organisasi. Apakah itu profit, apakah itu tujuan sosial, apakah itu tujuan publikasi atau ranking dunia. Nah, tapi yang mempengaruhi itu apa? Culturally endorsed implicit leadership theory. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya asumsi-asumsi juga ya. Jadi budaya ini sangat berkaitan dengan asumsi. Salah satu asumsi yang ini berkaitan dengan budaya adalah asumsi kita terhadap pemimpin. Sebenarnya pemimpin yang baik itu seperti apa? Ya, jadi Haus, Dorfman, Javidan, mereka melakukan penelitian dan mereka menemukan bahwa ada sekian dimensi. Jadi implicit leadership theory itu adalah ekspektasi seseorang terhadap seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus diplomatik, harus decisive. Ketika dia membuat keputusan itu harus jelas. Jangan suka membuat keputusan yang setengah-setengah atau malah tidak bisa membuat keputusan. Dia harus visionary, dia harus inspirational, dia harus memiliki integritas. Ya. Jadi ini dari wawancara dengan peneliti, beberapa hal ini ada 21 ya. 21 komponen yang itu diharapkan pada seorang pemimpin. Nah, di sini harapan terhadap pemimpin tersebut sebagian besar baik, tapi juga ada yang tidak baik ya. Jadi ada yang self-centered ya. Jadi ada beberapa manajemen. Ya, mereka menyampaikan bahwa pemimpin di budaya saya itu self-centered. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Self-conscious ya. Dia sangat memperhatikan penampilannya. Kompetitif ya. Malevolent. Dia pemimpin itu orangnya otoriter ya. Dia suka nggak memberikan kebebasan atau kemampuan berkembang karyawan-karyawannya. Nah, jadi selain ada yang positif, ternyata ekspektasi terhadap pemimpin juga ada yang buruk. Nah, jadi untuk yang dari 21 aspek ini, kemudian dirangkum, dianalisis, kemudian dirangkum menjadi 6 dimensi ekspektasi terhadap pemimpin. Ya. Jadi ada yang karismatik, pemimpin yang karismatik memberikan inspirasi, visioner. Ada karakteristik pemimpin yang team oriented, dia perhatian terhadap solidaritas kelompok. Partisipatif, dia mendukung keterlibatan orang lain ya dalam membuat dan melaksanakan keputusan. Human oriented, dia menghargai kebaikan ya. Jadi ketika orang itu memberikan empati, saling membantu, generous, ini adalah pemimpin yang baik ya. Dia mendukung orang yang lemah, ini yang human oriented. Ada juga yang autonomous, menjadi seorang yang individualis, mandiri, dan unik. Jadi pemimpin yang hanya fokus ke dirinya sendiri, atau dia fokus ke karyawan, menunjukkan identitas pribadinya ya. Dan ada juga pemimpin yang self-protective ya, mengutamakan kepentingan diri, dan sangat memperhatikan status ya. Status itu seperti apa? Status, ini saya yang elit ya. Jadi mereka mempertahankan elitisme dan cari muka ya. Jadi ketika ada rapat, mereka menunjukkan simbol-simbol misalnya memamerkan kekayaannya, atau dia suka ngomongin tentang keluarganya yang itu elit, dan suka membicarakan tentang orang-orang yang penting, yang berpengaruh. Dia kenal dengan misalnya politisi yang sangat berpengaruh. Nah, ini self-protective. Nah, jadi dari penelitian Globes tadi ini, ekspektasi yang mendukung efektivitas kepemimpinan ini secara universal ya. Kalau dari klaimnya House dan teman-teman, kalau kita pemimpin yang menunjukkan team oriented, moral dan karismatik ya. Jadi karismatik itu kita visioner, kita inspirasi, kita suka memberikan dukungan, kita inovatif itu karismatik, team oriented, kita sangat mengarah ke tim,
Kita sangat peduli dengan bagaimana tim itu bekerja. Kita suka melakukan diskusi tentang masalah tim dan bagaimana tim bisa bekerja secara lebih efisien. Itu team oriented leader dan juga morality. Jadi bagaimana pemimpin juga menunjukkan integritas ya. Jadi berkaitan dengan mungkin kecurangan, korupsi, atau spiritualitas ya. Saya kira di Indonesia kita cukup menunjukkan bahwa kita adalah orang yang spiritual ya atau religius, itu cukup penting. Tapi ternyata tidak hanya berlaku di Indonesia. Ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita memiliki integritas moral, mungkin ada beberapa negara yang ini berkaitan dengan agama, tapi ada beberapa komunitas yang lain yang ini tidak berkaitan dengan agama ya, lebih ke spiritualitas, lebih ke etika manusia, itu akan diterima sebagai pemimpin. Nah, kemudian ada beberapa ekspektasi yang menghambat ya, yaitu self-protective dan abusive supervision. Jadi self-protective ini mengutamakan kepentingan diri, sangat memperhatikan status dan cari muka, tapi juga ada abusive supervision ya. Jadi ini mengutamakan kepentingan diri, sangat memperhatikan status. Ya sama sebenarnya. Nah, tapi kuncinya apa? Dari budaya, dari penelitian mereka, pada negara dengan power distance yang tinggi, self-protective dan abusive supervision ini bisa lebih diterima. Ya, jadi kalau kebetulan kita bekerja di sebuah perusahaan di mana ada high power distance ya, sangat hierarkis ya. Nah, mereka bisa lebih toleran ya. Jadi manajer-manajer, karyawan mereka bisa lebih toleran dan tetap organisasi bisa mencapai tujuan-tujuannya. Tapi idealnya kalau misalnya tidak ada power distance, self-protective dan abusive supervision ini menghambat efektivitas sebagai pemimpin. Ya, jadi saran-saran seperti apa untuk pemimpin yang berbudaya? Jadi ada pelatihan kepemimpinan, bangun gaya kepemimpinan yang positif ya, yang transformasional, yang visioner, yang bermoral, dan yang integratif. Kurangi gaya kepemimpinan yang abusif ya. Meskipun di beberapa organisasi memang sifatnya seperti itu ya. Jadi kita harus mengakui ada beberapa organisasi yang budayanya seperti itu. Dan selama tujuan organisasi tercapai dan bisa ditoleransi, ya itu tidak masalah. Persoalannya apa? Kenapa ini negatif? Karena ketika sebuah organisasi ini mempertahankan gaya seperti ini, bisa jadi turnover rate-nya tinggi. Jadi ini yang dilaporkan dari penelitian itu, turnover rate-nya tinggi, sehingga mereka kehilangan talenta-talenta terbaik dari organisasi ya. Karena ada abusive supervision. Jadi ada beberapa orang yang bisa mentolerir, tapi takutnya organisasi kita akan kehilangan mereka yang sebenarnya punya pandangan yang bagus. Karena gaya kepemimpinan kita yang kurang mendukung. Kemudian kita adaptasi kepemimpinan ke konteks organisasi atau budaya sosial ya. Jadi budaya organisasi bisa lebih berpengaruh dari budaya sosial. Jadi ketika kita memimpin sebuah organisasi dan itu budayanya sangat berbeda, ada baiknya kita lihat dulu organisasinya seperti apa. Kesetaraan gender seperti apa, kemudian power distance seperti apa, individualism, collectivism-nya seperti apa. Kemudian ini global mindset dan cultural sensitivity, sediakan pelatihan untuk pemimpin agar memiliki global mindset. Jadi kita ketika harus mengarah ke world class gitu kan ya, atau kita juga memimpin dengan memimpin secara global, kita harus mengakui bahwa orang itu sangat berbeda dan bahwa pandangan mereka terhadap agama, terhadap manusia itu sangat berbeda. Nah, itu yang perlu kita cek dan kita memastikan bahwa itu tidak akan menghambat kita dalam bekerja sama dengan tim. Kemudian pemimpin perlu didorong ke arah adaptability agar mampu mengidentifikasi perbedaan budaya. Jadi orientasi kita harus lebih ke menyesuaikan diri ya. Karena kita kembali ke teorinya, ini harus fit ya. Jadi bagaimana culturally endorsed implicit leadership theory dan perilaku pemimpin itu harus selaras. Nah, kalau misalnya cultural leadership theory-nya selaras dengan perilaku kita, kita akan diterima, dan karena kita diterima, kita bisa membangun tim yang solid, dan ini akan memudahkan tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Kalau misalnya ini tidak selaras, takutnya apa? Kita malah dimusuhi. Kita sebagai pemimpin ingin mencapai profit yang maksimal atau ingin publikasi yang maksimal, tapi kita ditolak. Wah, ini kok
pimpinannya malah tidak suka dengan kebiasaan kita loh. Ini misalnya organisasinya cukup apa ya, organisasinya tidak begitu religius loh, tapi terus memaksa harus religius. Nah, ada penolakan. Nah, apapun nilai-nilainya atau budayanya, sebagai pemimpin harus adapt ya, sehingga ada fit. Kalau ina fit, kemudian kita diterima dan kemudian bisa efektif. Itu kira-kira model kepemimpinan dari House Dorfman Javidan seperti itu. Dan saya kira materinya sudah cukup seperti itu. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Buldan. Mungkin sedikit ada tadi pertanyaan dari Mas Kabul, Pak Buldan ini wondering, ini global research atau di budaya tertentu yang Global tadi? research. Jadi ini global research itu 24 negara. Dan sebenarnya buku yang saya share tadi tahun 2013, itu mereka fokus ke CEO dan middle manager dari 24 negara. Negaranya ada negara maju, ada juga negara berkembang, dan juga ada negara yang individualis, dan juga ada negara yang kolektivis. Ya, jadi temuan ini dari secara global ya, dan variasi budayanya cukup banyak. Begitu Pak Kabul, apakah bisa menjawab? Ya, ini Mas Kabul sudah menjawab. Thanks Mas Haidar, ini menarik sekali. Thanks for all the insight. Mungkin dari tadi kayaknya ada sedikit ini Pak Kabul di slide tentang self-protective dan juga abusive supervision, itu tadi tulisannya sama. Ada pertanyaan dari Pak Arif Budianto. Mungkin bisa dijelaskan. Kita kembali ke slide begitu. Oh iya, ini kayaknya saya lupa ini sama atau kayaknya di artikelnya ini dianggap sebagai satu kategori sih. Saya perlu cek lagi ya. Tapi intinya, ya saya perlu cek lagi ya. Tapi ini kayaknya intinya negatif ya. Jadi abusive supervision dan self-protective ini mengarah ke bagaimana pemimpin itu fokus ke dirinya sendiri dan mempertahankan posisinya ya. Jadi model-model pemimpin yang apapun caranya dia tetap bisa berkuasa. Gitu ya. Dan yang terjadi apa ketika dia fokus ke mempertahankan kekuasaan? Ya, dia hanya menerima tim-tim yang setuju dengan pandangan dia. Dan dia anti sama feedback, sama kritik. Sehingga yang terjadi adalah lingkungan kerja yang kurang optimal. Seperti tadi penjelasan dari Pak Teddy, feedback itu sangat diperlukan ya dari semua level. Nah, ketika dia hanya menerima tim atau orang-orang yang akan setuju dengan pandangannya, ini tidak baik untuk organisasi. Dan mungkin dia juga sangat menekan ya, sangat menekan bawahannya ya. Kalau misalnya yang dia inginkan tidak dilakukan, ya dia akan mungkin mengintimidasi, melakukan ancaman. Ini contoh yang abusive supervision. Termasuk mungkin kayak micromanagement ya. Jadi micromanagement dia tidak memberi keleluasan seseorang untuk berkembang dan melakukan tugasnya. Ketika dikasih tugas, setiap jam dia nanya, ini progresnya gimana? Kok kamu mengerjakannya seperti itu? Ya, sehingga karyawannya dia merasa kok dia seperti dimonitor ya, dan dikasih pengawasan yang sebenarnya itu mengintimidasi. Nah, itu contoh yang abusive supervision. Jadi sebenarnya dari manajernya dia merasa bahwa dia supervise, tapi yang diterima oleh timnya adalah intimidasi. Mungkin seperti itu ya. Ya maaf, Oke. itu perlu saya cek lagi itu. Ya, apakah sudah menjawab ya Pak Arif? Semoga nanti kalau ada follow up lagi silahkan open mic begitu. Dan di sini sudah ada peserta yang raise hand Pak. Ada Pak Adi Suharyono, mungkin saya coba pin begitu, monggo Pak. Ya. Terima kasih Mbak Moderator, dan terima kasih Mas Haidir Buldan selaku dosen di kampus nih tercinta. Begini, kan ini temanya terkaitan dengan kepemimpinan dan ketangkasan global ya, gitu kan. Dan tadi Mas Haidar sudah mendeskripsikan perjalanan kampus kita juga ya. Gitu. Kebetulan saya produk lama ya, dulu saya kuliah di Gedung Pusat dan di Gedung Selatan sebutannya. Jadi mungkin kalau dari segi fisik itu kampus kita sudah berubah demikian rupa ya, sudah semakin canggih lah kalau dari penampilan ya.
Tadi Mas Haidar menyinggung masalah pakaian, itu saya kira akan dikaitkan dengan tradisi kita, khususnya mahasiswa psikologi yang wanita itu kan dari dulu dilarang untuk menggunakan pakaian yang kurang feminin lah, pakai jeans nggak boleh dan seterusnya. Nah, mungkin nggak tahu. Saya kira tadi akan dikaitkan ke situ, ternyata tidak. Tapi ini hanya intermezzo aja. Yang saya tanyakan gini ya, Mas Haidar. Saya kebetulan kemarin terakhir ikut di alumni D juga ikut di sana ya. Kemudian juga ditayangkan. Ternyata kan banyak capaian-capaian yang sudah dicapai oleh kampus kita ya, disampaikan oleh Pak Dekan. Nah, kemudian satu hal yang kemarin agak saya selip itu bahwa di kampus kita baru mau mengembangkan tentang CAT, komputer assisted test psikologi. Padahal itu kalau di lembaga organisasi lain itu sudah demikian pesatnya, ya mungkin memanfaatkan teknologi dan sebagainya ya. Jadi kemudian saya selain aktif di psikologi juga aktif di asesmen ya, sangat intens gitu, dan itu sudah memanfaatkan komputer assisted test dan sekarang dikembangkan kepada komputer adaptive test. Jadi sudah di luar sudah demikian pesat, sementara di kampus baru mau mengembangkan dan disempurnakan lah gitu gitu. Tapi itu hanya salah satu sisi. Tapi karena ini kaitannya dengan culture, saya dan Mas Haidar Bulan mengawaki di kampus. Pertanyaan saya begini sebenarnya. Dengan dinamika perkembangan yang demikian cepat ini, saya mempertanyakan agility-nya apa? Tantangan sekaligus strategi kampus untuk bisa agile dalam konteks baik perkembangan teknologi maupun dari segi culture, karena kan UGM itu khususnya Fakultas Psikologi itu kan basic roots budayanya demikian kuat dan mahasiswanya itu datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah itu bagaimana menghadapi tantangan global ini terhadap kondisi psikologi UGM yang notabene di situ ada culture tertentu yang itu di satu sisi menjadi nilai poin dan kekhasannya psikologi UGM, tapi di sisi lain juga mungkin menjadi faktor penghambat terhadap situasi perkembangan global yang demikian pesat ini. Jadi mungkin apa yang ingin saya sampaikan di situ, mungkin dari perspektifnya Mas Haidar Buldan terhadap apa yang ingin saya tanyakan ini. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, salam kenal. Ternyata ini ya senior. Ya mungkin Mbak Indra bisa bantu juga ya. Dan kok saya yakin ini jawaban saya mungkin tidak memuaskan ya. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan memang untuk menghadapi tantangan global ya dan digitalisasi, memang terjadi perubahan budaya yang sangat cepat. Itu benar. Masalah yang kita hadapi adalah masalah SDM dan juga masalah struktural gitu kan ya. Jadi misalnya untuk penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tentang kualitas pendidikan itu kan kita ada kaitannya dengan kementerian gitu. Nah, jadi posisi kita kebetulan seperti itu ya. Jadi itu ruang gerak kita itu dibatasi oleh aturan-aturan keputusan politik di atas. Jadi itu konteks yang khas di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan misalnya Harvard atau universitas yang lain atau di Singapura, memang kondisinya beda. Ya bagaimana kita kebetulan konteks kita ada faktor multilapis ya yang mempengaruhi kita. Nah, tapi dengan kondisi tersebut yang kita lakukan sebenarnya dengan materi kuliah ya. Jadi sebenarnya materi kuliah itu kita sesuaikan ya dengan perkembangan global. Jadi kurikulum ya. Untuk kurikulum itu kita mendapatkan masukan juga dari alumni-alumni dan apa yang menjadi tantangan. Contohnya adalah misalnya tentang statistik ya. Jadi kalau untuk sebelumnya statistik ada 1, nah sekarang statistik ada statistik 2. Itu juga karena diskusi dan kita memperhatikan tren global bahwa bagaimana statistik menjadi semakin penting. Nah, kemudian untuk statistiknya sekarang arahnya lebih ke bagaimana kita memaknai dan memperkuat di analisisnya. Jadi hands on ya, mereka langsung mengerjakan analisis, mereka data, mereka olah, terus mereka memaknai hasilnya. Yang kedua dari kurikulum, ada kurikulum juga manajemen big data ya, manajemen big data
ada analisis sosial media. Nah, jadi ini contoh ya bagaimana kita sebagai fakultas sebenarnya ketika menyusun kurikulum itu juga kita berdiskusi ya dengan alumni dan kita juga mempelajari tren-tren global sehingga kita tidak tertinggal. Mungkin salah satu tren yang ingin saya sampaikan juga adalah semakin lama saya menyadari bahwa kadang-kadang mahasiswa mereka sangat pintar dan bisa dikelola juga ya untuk menjadi bagian dari perencanaan penyelenggaraan pendidikan. Jadi misalnya untuk analisis media sosial, saya terbatasnya itu analisis Twitter, tapi mahasiswa saya dia bisa analisis social network analysis, dia bisa analisis TikTok, dia bisa analisis YouTube. Nah, itu ide itu malah dari mahasiswa. Nah, jadi yang saya rasakan sekarang ini gap antara apa ya dosen dan mahasiswa saling berkolaborasi sehingga kita bisa merancang sesuatu yang relevan. Karena kalau dititik beratkan ke dosen sendiri, itu kita nanti mungkin lambat gitu ya. Karena kita kan juga memandang tantangan kan dari referensi saya sebagai orang yang lahir tahun 86 ya. Dan itu mungkin sangat berbeda dengan masalah yang diidentifikasi oleh generasi yang baru. Nah, komunikasi itu yang saya kira kita pertahankan ya, tapi juga komunikasi dengan alumni dan itu ada kok naskahnya ya. Jadi masukan-masukan dari alumni itu menjadi bagian dari penyusunan kurikulum kita. Harapannya sih bisa ke arah agile gitu, Pak. Pak Adi, mohon maaf kalau misalnya kurang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Adi. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung open mic begitu. Apakah ada? Kalau nggak ada mungkin saya ke pertanyaan yang masuk dulu ya Pak ya. Di sini ada pertanyaan, seringkali kita tidak sadar memiliki bias pribadi. Menurut Bapak bagaimana cara terbaik untuk mengenali dan mengatasi bias tersebut, terutama dalam memimpin tim? Oke, bias pribadi ya kadang-kadang bias pribadi itu susah kalau kita sadari sendiri ya. Jadi lebih baik itu memang kita harus sering traveling ya atau sering ke organisasi yang berbeda budayanya. Jadi misalnya bias pribadi seperti apa? Bias pribadi tentang agama gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau memimpin sebuah perusahaan di luar negeri ya, eh, framework kerja saya mungkin berkaitan dengan jam sholat gitu kan ya. Dan ini mungkin berbeda ya antara negara yang Muslim dan non-Muslim. Nah, kalau misalnya negara yang mereka tidak sholat bagaimana gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang justru ketika kita ada di apa ya berada di konteks yang sangat berbeda, ini yang membuat kita mulai mengenal bias-bias pribadi. Selain itu ya saya kira kita baca ya baca tentang bias-bias pribadi itu seperti apa. Mungkin dari pertanyaan itu ada contohnya bias pribadi seperti apa yang relevan. Mungkin jawabannya bisa lebih mengena. Iya. Tapi kalau dari saya sendiri memang harus sering berinteraksi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Sehingga perspektif saya sebagai seorang Muslim di negara mayoritas Muslim itu akan sangat berbeda ketika saya menjadi seorang Muslim sebagai minoritas di Australia atau di Amerika Serikat. Oke, baik. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Mbak Rizka Kurnia, Pak. Analisis Twitter atau online itu bisa atau bagaimana caranya? Terima kasih. Mungkin tadi yang sudah sempat di-mention Pak Buldan terkait analisis Ya, Twitter. analisis Twitter bisa. Ada dinamikanya. Sebelum Elon Musk menjadi CEO, kita bisa mengambil data Twitter secara gratis. Setelah Elon Musk jadi CEO, kita harus bayar. Kalau dapat tweets yang banyak ya itu $5.000 per bulan. Kalau untuk dapat ini. Dengar-dengar Elon Musk itu mau diturunkan. Jadi semoga ini artinya bagi peneliti kita bisa dapat apa ya, dapat data Twitter secara gratis ya. Atau secara dulu kan $100 itu bisa mendapatkan banyak Twitter. Jadi itu bisa. Saya dibantu sama teman-teman di CICP. Ezra tadi dia sempat bertanya juga. Kita sempat kerjasama untuk membangun atmosfer ya di CICP. Bagaimana CICP sekarang tidak hanya menganalisis data survei atau wawancara, tapi sekarang kita bisa analisis data Twitter, kita ambil dan kemudian kita melakukan analisis, bisa analisis kita melihat per tweet. Jadi salah satu publikasi kami tentang bunuh diri ya. Jadi ketika orang mau
menyampaikan sesuatu tentang bunuh diri di Twitter, itu kira-kira pesannya apa sih? Nah, ternyata di situ ya agak mengerikan. Ada orang yang mereka bertanya-tanya cara bunuh diri gimana, itu di Twitter gitu. Dan kita nggak analisis responnya ya, tapi di situ kita agak yang ngeri juga ya, ternyata pembahasan di sosial media karena mereka lebih leluasa ya, tidak ada identitas ya, mereka lebih leluasa menyampaikan sesuatu. Nah, di situ malah justru sebagai psikolog, psychologist, itu sangat menarik. Jadi bisa, dan mungkin bisa diskusi lanjut kalau ingin, bisa saya apa ya, ajak teman-teman dari CICP untuk mungkin ngobrol juga bagi yang tertarik. Oke, baik, semoga menjawab ya Mbak Rizka Kurnia. Mungkin di sini juga ada pertanyaan Pak, mungkin ini agak lebih ke personal begitu Pak. Apakah Bapak pernah mengalami situasi di mana perbedaan budaya memengaruhi dinamika kerja? Mungkin boleh dibagikan bagaimana ini cara menyikapinya. Oke, ya kalau misalnya mengerjakan tesis ya, jadi bimbingan ya. Kalau misalnya dari barat ya, pembimbing saya itu lebih ke apa yang saya inginkan ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai mahasiswa ya, dari Indonesia, saya lebih nurut ke apa yang perlu saya lakukan, akan saya lakukan gitu. Nah, itu budaya yang saya bawa ketika saya mau sekolah S3. Nah, saya sempat kayak menyesuaikan diri karena pembimbing dia tidak akan menyuruh saya untuk melakukan sesuatu, tapi dia mengandalkan inisiatif saya. Ya, masalahnya apa gitu loh. Kamu udah baca belum? Ya, dari hasil bacaannya seperti apa. Nah, jadi di situ sempat terjadi bagaimana eh, bagaimana apa ya, alur kerja itu berbeda. Mungkin ada contoh yang lain yang mungkin kita harus hati-hati, itu jokes ya. Jadi bagaimana jokes itu bisa membuat hubungan kita dengan orang lain itu enggak baik ya. Jadi kalau misalnya di negara-negara yang eh, misalnya Amerika Serikat ya, kita harus hati-hati dengan jokes yang anti Yahudi ya, anti Semitik ya. Jadi kalau misalnya kita sedang joking tentang Hitler gitu ya, jadi misalnya kita bilang, oh ternyata Hitler dia orangnya baik-baik aja ya, maksudnya untung ya yang dilakukan Hitler ya. Saya mengamati itu di Indonesia ya, kayak obrolan seperti itu di Indonesia ya, atau kayak menyetujui yang dilakukan Hitler. Itu kalau kita menyampaikan itu di sosial media dan kita bekerja di organisasi Amerika Serikat ya, kita bisa kena masalah ya karena antisemitisme. Juga jokes-jokes tentang LGBT ya. Kalau kita menunjukkan bahwa kita homofobik dari tweets kita, eh, eh, dan itu jokes aja ya, itu kita bisa kena masalah. Dan ada beberapa orang di Amerika Serikat yang mereka dipecat ya, karena mereka dianggap homofobik dan juga antisemitik ya. Jadi itu saya alhamdulillah belum pernah kena masalah itu, tapi itu saya aware ya. Jadi kadang-kadang di Indonesia kita suka membuat jokes dan kita merasa itu nggak masalah karena di Indonesia itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya di negara lain, negara yang mereka sangat mendukung LGBT rights atau Amerika Serikat atau Jerman juga ya, Jerman tentang Yahudi ya, kita jangan suka bercanda tentang Holocaust kalau sama orang Yahudi. Kalau saya sendiri kan penelitian saya tentang pembunuhan massal ya. Dan pas presentasi saya ngomong tentang Holocaust. Supervisor saya adalah orang Jerman. Ya saya melihat dia itu nggak nyaman ketika saya ngomong tentang Hitler dan pembantaian Yahudi oleh Jerman. Jadi saya kira jokes-jokes itu kadang-kadang kita menganggap remeh ya. Tapi di beberapa konteks itu bisa membuat kita kehilangan pekerjaan atau kita tidak diterima sebagai pemimpin karena kita dianggap homofobik, antisemitik. Kalau di Indonesia, mungkin kalau kita jokes tentang agama, itu bisa kena masalah ya. Nah, itulah perbedaannya. Bagaimana kita harus culturally fit sebagai leader, kita harus culturally fit sehingga bisa diterima dan tujuan organisasi bisa tercapai. Mungkin jawaban saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Buldan. Ini sudah ada yang raise hand juga, Mas Muhammad Hoshi Ibrahim, mungkin kita persilahkan untuk bisa open mic atau open cam. Oh, Halo Mas Hoshi, monggo. ya, halo Mas ya. Udah kebiasaan pakai Mas ini. Buldan, kabar. Jadi mungkin pertanyaan saya itu seperti ini ya. Mungkin di konteks saya dalam pekerjaan itu alhamdulillah menjadi leader. Ya, karena temanya sekarang leadership itu, cuman pertanyaan saya kayak gini sih Mas. Bagaimana jadi
menjadi orang yang tidak otoriter, tapi menjadi orang yang tidak otoriter dan mencegah yang namanya micro organizing gitu. Micro organizing atau kayak mantau terus gitu loh, menjaga kepercayaan tim. Kalau ini kita udah punya set target, kita punya set timeline yang harus dipatuhin. Nah, itu gimana caranya mencegah yang namanya kayak micro organizing, terus juga mencegah menjadi pemimpin yang otoriter, tapi di sisi lain mempertegas kalau kita punya set timeline dan set deadline yang harus dipatuhin. Seperti itu sih, Mas. Oke, Kasih. makasih Koshi. Pertanyaannya sulit ya. Jadi dan, mungkin saya jawabannya agak ini aja sih, agak umum aja ya. Jadi mungkin kita perlu mengakui bahwa sifat organisasi macam-macam ya. Jadi kalau misalnya Mas Koshi menyampaikan seperti itu, bisa jadi budaya seperti itu diperlukan ya untuk mencapai target organisasi. Benar nggak? Betul sih. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, kalau memang budayanya memang mendukung itu dan itu akan misalnya memaksimalkan profit atau yang lain, mungkin persoalannya lebih ke komunikasi ya. Jadi ketika kita mendelegasikan sesuatu, kita ada kayak sepemahaman gitu ya, bahwa memang nilai-nilai di perusahaan seperti ini dan cara menyampaikannya seperti apa. Jadi ketika menyampaikan kritik ke karyawan, apakah itu penyampaian kritik itu membuat mereka merasa terintimidasi atau defensif ya. Jadi ini kok pekerjaannya seperti ini, kamu bodoh ya? Padahal kan sebenarnya masalahnya bukan ke dia bodohnya, tapi pekerjaannya itu ada yang salah. Nah, kalau misalnya kita bisa menciptakan lingkungan yang sebenarnya feedback-nya itu jalan terus, tapi mereka tidak merasa terintimidasi, kita tetap melindungi self esteem mereka ya. Saya kira itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Jadi dari Mas Hoshi sebagai leader, ketika menuntut mereka, tapi juga menghargai mereka ya. Jadi kita tahu apa trigger spot-nya ya, sehingga mereka tidak sakit hati dan defensif. Apalagi kalau misalnya orang-orang ini sangat potensial ya, dan mereka punya talenta. Ya justru orang seperti ini perlu kita hargai, dan ya kita komunikasinya perlu efektif sehingga mereka masukannya dapat dan mereka tidak sakit hati dan tidak ingin cabut. Mungkin gitu ya, maaf ya agak general. Nggak apa-apa sih, saya sebenarnya juga mencoba ya untuk jadi ini tanpa micromanaging sih. Baru saya ingat istilahnya itu. Ya, karena mungkin di situasi saya yang mungkin selama apa namanya ya, dari individual kontributor jadi leader itu kan benar-benar transisinya nggak mudah seperti itu sih. Mungkin itu dasar pertanyaan saya seperti itu. Iya, dan Tapi mungkin tapi ya terima kasih untuk jawabannya Mas Buldan. Nanti saya coba dipraktekkan lah pelan-pelan. Iya, mungkin ini juga ya, jadi ada tahapannya ya. Jadi kalau misalnya ada project yang itu pada tahap awal ya, mungkin micromanaging itu masih make sense ya. Apalagi kalau timmu baru. Jadi kamu adalah orang yang berpengalaman, timmu adalah orang-orang baru, dan mereka masih belajar tentang bagaimana sistem bekerja ya. Nah kan berarti itu membutuhkan arahan sebenarnya. Nah, jadi kamu bagian dari membentuk budaya mereka, membentuk kebiasaan mereka. Tapi setelah mungkin setahun sistem udah bekerja, nanti mereka bisa autopilot gitu. Mungkin kondisinya juga seperti itu. Kadang-kadang memang ini terkait budaya organisasi, tapi juga tahapan dari sebuah organisasi. Apakah baru mulai eh, atau mereka kayak boleh mencoba hal yang baru. Kalau memang seperti kasusnya ya micromanagement mungkin di saat itu malah membuahkan hasil sehingga nantinya mereka bisa lebih mandiri dan mengerjakan sendiri. Mungkin gitu tambahannya. Tuh, Mas Hoshi, makasih pertanyaannya. Makasih juga atas jawabannya Mas Buldan. Baik, terima kasih Pak Buldan atas penyampaian materinya. Dan ini sudah tidak terasa begitu ya, sudah menunjukkan pukul 12.15, artinya waktu kita sudah habis. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, bisa nanti boleh secara personal Pak Buldan? Boleh, boleh.
Ya, boleh ya di reach out Pak Buldan secara personal begitu. Dan kita juga ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk terus stay tune di program webinar series CEP karena nanti di minggu depan itu akan masih ada batch keempat. Jadi hashtagnya pastikan lengkap ya karena besok adalah sesi terakhirnya. Tapi untuk sekali lagi Pak Buldan terima kasih atas sharing sessionnya begitu sangat insightful terkait bagaimana pemimpin ini juga harus memiliki pemahaman ya Pak terhadap kebudayaan itu sendiri karena itu bisa menentukan nanti fit atau diterimanya dalam karyawan, organisasi atau perusahaannya. Dan Bapak Ibu sebelum menutup sesi kita sesi foto bersama dulu, boleh dibuka kameranya mungkin kita akan dokumentasikan. Ya. Ya, silahkan berikan senyum terbaik ya Bapak Ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini sudah tampak di layar. Silahkan untuk dibuka kameranya. Nah, ini ada yang sedang di jalan ya tadi ya Pak ya, Pak. Terus juga ini sedang ada di kantor begitu. Weekend sedang tidak bekerja ya Bapak Ibu. Ya, ini ada Mas Kabul juga ini ya, keren. Lalu juga di sini ada berapa slide? Di saya ada sekitar 3 slide. Oke, kita akan coba dokumentasikan untuk slide pertama. Berikan senyuman yang terbaik Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, dan 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Oke, kita sudah berfoto bersama, artinya kita sudah akhir sesi. Sekali lagi terima kasih Pak Buldan, terima kasih Bapak Ibu dan juga Mas Mbak dan teman-teman semua atas semangatnya di Sabtu dari pagi ya, tadi sampai siang hari ini. Tetap semangat, kita beri applause untuk semuanya. Dan sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum follow Instagram kita atau media sosial kita supaya kita tetap connect, silahkan di follow di IG kita cep.ugm, ada juga di LinkedIn, Continuing Education Program. Dan buat Bapak Ibu, jangan lupa sekali lagi kita masih punya satu webinar series di tanggal 18 nanti ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung di minggu depan. Pastikan lengkap ya hashtagnya. Oke, sekali lagi terima kasih saya. Mohon maaf jika ada kesalahan selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Buldan, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, salam, terima kasih semuanya.